Kemudian hendaklah mereka gigit dengan taring-taring mereka, artinya pegang erat-erat, dan jauhkan dari setiap perkara yang baru. Di sini umur di sini bukan umur dunia, tapi umur din yang dimaksud di sini. Ya, masalah-masalah agama. Sebab masalah keduniaan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan yang mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat adalah Nabi sendiri. Dan para sahabat memahami bahasa yang dibawakan oleh Nabi dengan bahasa yang fasih, dan para sahabat memahami demikian bahwa setiap bid'ah itu sesat. Seperti yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah dan janganlah kamu mengadakan bid'ah. Kalian sudah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah memahami bahwa setiap bid'ah itulah sesat. Kemudian Abdullah bin Umar juga demikian. Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah sesat, meskipun manusia memandang baik, memandang bagus. Jadi para sahabat memahami bahwa bid'ah itu semuanya adalah sesat. Tidak ada yang hasanah. Jadi bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Ada orang-orang kesalahpahaman, ya. Ada masalah seperti maslahat mursalah dianggap itu adalah bid'ah hasanah, atau menurut mereka itu bid'ah. Atau masalah keduniaan dianggap bid'ah. Seperti adanya kendaraan, adanya lampu, adanya yang lain, dianggap oleh mereka itu bid'ah, padahal itu bukan. Karena masalah keduniaan tidak berkaitan dengan masalah bid'ah. Atau alasan-alasan yang lain yang dibawakan untuk menolak tentang bid'ah itu semuanya tidak sesat. Ada sebagian yang sesat, ada sebagian yang hasanah. Ini bisa dijawab dengan beberapa keterangan yang telah dibawakan oleh para ulama. Itu bisa dilihat dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi. Di antaranya mereka berdalil tentang perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, ketika Umar mengumpulkan orang dengan satu imam pada salat tarawih. Tapi penjelasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini berkaitan bukan dengan bid'ah dalam artian secara istilahan atau syar'an, tidak, tapi lughawi, secara lughatan. Karena apa? Karena salat tarawih pada zaman Nabi sudah ada. Yang kedua, dengan berjamaah dengan imam sudah pernah ada Nabi melakukannya. Kemudian dengan 11 rakaat juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sesuatu yang bid'ah. Cuma karena pada awal-awal Khalifah Umar itu tidak terlaksana demikian, pada akhir khilafahnya baru terlaksana, maka Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Tapi bukan yang dimaksud secara istilahan atau syar'i. Karena semuanya ada. Soal tarawihnya Nabi sudah contohkan. Soal berjamaahnya Nabi sudah contohkan. Soal ada satu imamnya Nabi sudah contohkan. Jadi tidak ada sesuatu yang lain. Kemudian juga tentang mengumpulkan Quran. Mereka juga mengatakan bagaimana tentang mengumpulkan Al-Quran. Ini mengumpulkan Al-Quran, sebenarnya sudah ada isyarat dari Al-Quran bahwa Al-Quran itu bakal dikumpulkan. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fi. Sudah ada isyarat dari Al-Quran itu. Alif Lam Mim Zalikal Kitab, itu Al-Kitab, tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang kedua, bahwa itu sudah ada, ya, artinya lembaran-lembaran itu sudah ada, tinggal dikumpulkan, bukan sesuatu yang baru. Dan ini yang kedua juga, yang ketiga yaitu ijma' sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sedang ijma'nya mereka wajib kita ikuti. Dan mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan, sebagaimana sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan yang lainnya. Jadi masalah bid'ah ini masalah yang panjang dibahas oleh para ulama. Dan ini masalah bid'ah, ada yang jelas itu bid'ah, ada yang memang itu masalah khilafiyah, ada juga yang tidak bid'ah.
Tapi kita harus lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tapi kalau tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita katakan tidak ada. Tidak boleh kita ada-adakan. Dan nanti dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa bid'ah itu ada bid'ah dalam masalah i'tiqad, ada bid'ah dalam masalah amaliyah. Kemudian juga sebelumnya Imam Syatibi membagi lagi bahwa bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Kalau bid'ah hakiki yaitu bid'ah yang tidak pernah ada sama sekali, baik tentang contoh maupun sifat, sama sekali tidak ada. Tapi kalau idhafiyah ada, tetapi tidak ada tentang sifatnya itu. Seperti zikir ba'da shalah ada, tetapi tentang sifatnya berkumpul dengan suara yang keras tidak ada. Nah, bid'ah yang seperti ini namanya idhafiyah. Kalau hakikiyah itu yang tidak ada sama sekali contoh Nabi dilakukan, tidak itu. Namanya hakikiyah. Kalau idhafiyah sudah ada, cuma caranya tidak jelaskan, orang mengadakan cara tersendiri. Ini yang dikatakan idhafiyah. Sekarang kita lanjutkan. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayuqaddimuna hadiyahu ala hadi kulli ahad. Dan mereka mengetahui, artinya wa ya'lamuna, siapa ya'lamun di sini? Ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah mengakui bahwasanya sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah. Jadi perkataan yang paling benar, perkataan yang benar adalah perkataan Allah SWT. Di asdaq di sini perkataan yang paling benar dari semua perkataan yang ada. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Dalam surah An-Nisa, kita lihat dalam 2 ayat di surah An-Nisa itu, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang paling benar perkataannya dari perkataan Allah, dan tidak ada yang paling benar perkataannya melainkan hanya Allah SWT. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan wa man asdaqu minallahi qila. Dalam dua-duanya dalam surah An-Nisa. Jadi mereka mengetahui bahwa sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah SWT. Maka ini yang wajib kita benarkan. Apa yang datang dari Al-Quran itu wajib kita benarkan. Adapun selain itu kita masih pertimbangkan kalau dari manusia, kecuali Rasulullah SAW. Kemudian sering orang mengucapkan bahwa Allah itu maha benar, sadaqallah. Sadaqallah ini kita ucapkan kalau memang ada yang mendustakan. Tapi kalau itu dibawa sesudah membaca Al-Quran, para ulama menjelaskan tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak ada contoh juga dari para sahabat membaca sadaqallah atau sadaqallahul azim sudah selesai kita membaca Al-Quran. Karena semua mengakui, baik muslimin maupun kafirin, mereka mengakui tentang benarnya perkataan Allah. Hatta di zaman Rasulullah mengakui bahwa apa yang difirmankan Allah itu benar. Maka asdaqul kalam kalamullah. Kita katakan sadaqallah kalau ada orang yang mendustakan perkataan Allah itu. Jadi mereka mengetahui bahwasanya sebenarnya perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ahlussunnah fayuqaddimuna hadiyahu ala hadi kulli ahad. Jadi Ahlussunnah itu mendahulukan petunjuk Nabi dari petunjuk semua manusia. Jadi Ahlussunnah itu mendahulukan petunjuk Nabi dari petunjuk semua manusia. Ini yang harus dipegang ini. Orang-orang yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus perhatikan. Kalau kita mengatakan bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW,
maka kita harus dahulukan petunjuk Nabi dari semuanya. Sebab kita tidak akan mendapatkan ganjaran, kita tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT kalau seandainya kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dan umat bisa mendapatkan keselamatan kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya akan mendapatkan petunjuk atau hidayah kalau seandainya mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itu petunjuk ini harus didahulukan. Karena yang lain selain dari jalan Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang sesat. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah, wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalannya ahlul bid'ah. Sebagaimana kata Imam Mujahid, jalannya orang-orang yang sesat, ahlul dhalalah wasyubuhat. Jadi jangan ikuti jalan mereka. Karena apa? Jalan mereka itu akan memecah belah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wajib mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta orang-orang mengikutinya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW, orang itu akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dalam surah Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, ikutilah Nabi Muhammad SAW supaya kalian mendapat petunjuk. Kemudian juga dalam surah An-Nur surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu, dan seandainya kalian mengikutinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Di ayat berapa? Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mengikutinya di ayat 54. Allah berfirman, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kalian berpaling maka sungguhnya kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kalian. Dan jika kalian taat kepadanya, niscaya
kalian mendapat petunjuk. Kalau kalian taat kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, kalian akan mendapat petunjuk. Dan tidak ada kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini penjelasan ini penting karena banyaknya orang yang mengikuti imam-imam mazhab atau tokoh-tokoh atau kiai-kiai atau yang lainnya, sehingga petunjuk Nabi itu sudah hilang. Yang ada petunjuk kiai, petunjuknya ustadz, petunjuknya orang alim atau yang lainnya. Yang kita wajib ikuti petunjuk Nabi, bukan petunjuk yang lain yang ada di muka bumi. Makanya di sini dikatakan fayuqaddimuna hadiyahu ala hadyi kulli ahad. Mereka mendahulukan petunjuk Nabi atas semua petunjuk manusia yang ada di muka bumi ini. Karena terjadinya bid'ah-bid'ah yang ada ini karena manusia mengikuti petunjuk orang-orang, pendapatnya orang, pemikirannya orang atau yang lainnya yang kemudian diikuti. Sedangkan hadis Nabi ada, sunnah Nabi ada, dan tahu bahwa Nabi tidak melakukan demikian, dia masih mengerjakan. Dianggap perbuatan itu baik atau bagus, atau itu dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak benar semuanya. Kita ikuti kalau seandainya itu ada sahabat-sahabat sudah melakukan perbuatan itu. Sebab ibadah pun tetap kita harus ikuti bagaimana sahabat beribadah, karena sahabat mengikuti contoh Nabi SAW. Karena itu dikatakan oleh Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, maka janganlah kalian lakukan. Karena mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW sebelum yang lainnya. Kemudian juga kalau seandainya ada orang yang masih melakukan perbuatan yang tidak mengikuti contoh Nabi, bagi orang itu merugi. Karena Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak dicontohi dari kami, amalan itu tertolak. Jadi yang terbaik kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yaitu taat kepadanya dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ada kita ikuti, yang tidak ada tidak usah kita lakukan, tidak usah kita kerjakan. Karena kalau seandainya itu baik, kalau seandainya itu sunnah, maka Nabi dan sahabat sudah melakukan perbuatan itu. Karena Nabi mengatakan, apa-apa yang mendekatkan kalian kepada Allah sudah aku kerjakan, dan apa-apa yang menjauhkan kalian dari neraka sudah aku jelaskan. Jadi sudah sempurna Islam ini. Bagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam menjadi agama bagimu. Karena itu Imam Malik mengatakan, kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka kalau pada zaman Nabi tidak menjadi agama, maka sekarang pun tidak boleh menjadi agama. Artinya kalau zaman Nabi tidak dikerjakan perbuatan itu, maka sekarang pun tidak boleh kita mengerjakan perbuatan itu. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi ya kita ikuti Rasulullah SAW karena petunjuk Nabi adalah petunjuk yang terbaik dalam semua hal. Kita lanjutkan. Walihada summu ahlul kitab was sunnah. Karena itu mereka dikatakan ahlul kitab was sunnah. Wa summu ahlul jamaah. Dan mereka juga dinamakan ahlul jamaah. Jadi mereka dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Li'anna al-jama'ata hiya al-ijtima'. Karena sesungguhnya jamaah itu artinya berkumpul. Wa dhidduha al-furqah. Dan lawannya adalah furqah. Jadi lawan dari jamaah itu adalah furqah. Jadi tentang masalah jamaah diperintahkan, Allah memerintahkan kita untuk berjamaah, dan Allah membenci kita untuk bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafriqah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah memerintahkan kepada mereka, kepada kaum muslimin untuk berjamaah, dan melarang kepada kaum muslimin untuk berpecah belah, bercerai-berai. Wa in kana lafzul jamaah
qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Dan sungguh nama jamaah ini sudah menjadi satu nama bagi kaum yang berkumpul. Jadi berkumpul di atas jalan yang hak. Jadi mereka dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti jejak sahabat. Jadi kalau jamaah yang pertama diartikan sahabat Rasulullah. Yang kedua, jamaah itu diartikan dengan al-haq. Bagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, meskipun ada beberapa lagi yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam tentang makna al-jamaah. Sekarang kita lanjutkan. Wal ijma'u huwal aslu tsalits. Dan ijma' ini yaitu pokok yang ketiga, prinsip yang ketiga yang dipegang dalam masalah ilmu dan agama ini. Wahum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsah jami'a ma 'alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw dhahirah mimma lahu ta'alluqun bid-din. Jadi mereka Ahlussunnah menimbang dengan tiga pokok ini. Semua yang dilakukan oleh manusia, baik perkataan, perbuatan yang batin maupun yang zahir yang berkaitan dengan masalah agama ini. Jadi mereka menimbang, ada tidak dasarnya dari Al-Quran, ada tidak dasarnya dari as-sunnah Nabi yang sahih, ada tidak dasarnya dari ijma' sahabat. Jadi kalau mereka mengaku sebagai kaum muslimin atau muslimat, kalau mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka harus menimbang semua yang dilakukan oleh manusia, baik perkataan maupun perbuatan, dengan tiga pokok ini, yaitu dengan Al-Quran, kemudian dengan Sunnah, kemudian dengan ijma'. Tapi yang perlu diingat bahwa ijma' di sini adalah ijma' salafus saleh. Dan ini berkaitan dengan masalah agama. Adapun dalam masalah-masalah keduniaan itu tidak ada. Dalam masalah berkaitan dengan masalah ijma' ini. Ya, bab masalah keduniaan, manusia ini lebih tahu mau mengembangkan usahanya atau yang lain, dan tetap masih ada batas-batas dari agama. Tidak boleh dia melakukan perbuatan yang haram atau yang lainnya, itu nanti ada batas-batasan yang disebutkan dalam syariat. Kemudian dijelaskan di sini wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana alaihi as-salafus salih. Ijma' yang terpelihara, ijma' yang terjaga, ijma' yang kita pegang ini yaitu ijma' salafus salih. Karena apa? Orang sesudah mereka itu sudah terjadi ikhtilaf dan sudah tersebar umat ini di pelosok-pelosok negeri. Ya, tidak ada lagi kalau orang ada mengatakan ijma' sesudah masanya sahabat, ini tidak benar. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man idda'al ijma'a fahuwa kadzib wa ma yadrihi la'allahum ikhtalafu. Kata Imam Ahmad dalam kitabnya Masail Imam Ahmad yang ditulis oleh anaknya dan ditulis juga oleh Ummu Hani dan yang lainnya, ditulis oleh anaknya Abdullah bin Ahmad dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Imam Ahmad mengatakan man idda'al ijma' fahuwa kadzib. Barang siapa yang mendakwahkan adanya ijma', maka dia dusta, karena dia tidak tahu, barangkali mereka itu ikhtilaf. Jadi ijma' yang diakui, yang wajib kita ikuti adalah ijma' sahabat. Sekarang kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lamma zakara tariqata ahli sunnati fi masail al-usul al-mu'ayyanati, ذكر طريقهم الكلي في أخذ دينهم أصوله وفروعه وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة النافعة للكتاب والسنة واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلما واتباعا للكتاب والسنة وهم الصحابة رضي الله عنهم عموما
wal khulafa'ur rasyidun khususan fasalaku ila Allah dzalika at-tariq mustashabina hadhihi al-usul al-jalilati wa ma ja'ahum mimma qalahu an-nas aw dhahabu ilayhi min al-maqalati wazanuhu bimi'yar al-kitab was-sunnah wa ijma' as-sahabati wal qurun al-mufaddalati fastaqamat tariqatuhum wa salimu min bid'il aqwalil mukhalifati lima alaihi ar-rasulu wa ashabuhu fil i'tiqadat. Jadi wasalimu min bid'il aqwal al-mukhalafati lima alaihi ar-rasul wa ashabu fil i'tiqadat kama salimu min bid'il a'mali falam yata'abbadu wa lam yashra'u illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tatkala beliau menyebutkan jalannya ahlu sunnah atau manhaj ahlu sunnah dalam masalah-masalah usul, dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah prinsip yang sudah ditentukan, beliau menyebutkan jalan mereka yang kulli, artinya yang menyeluruh dalam mengambil agama atau dalam berpegang kepada agama ini, baik usul maupun furu'. Meskipun istilah ini dipermasalahkan juga oleh para ulama, istilah usul dan furu' ini. Jadi mereka, Syekhul Islam menyebutkan jalannya mereka ahlu sunnah ini yang menyeluruh dalam mengambil agama baik usul maupun furu', bahwa mereka itu menempuh jalan yang lurus dan menempuh penjagaan yang bermanfaat dari Alkitab wa Sunnah. Jadi menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang menjaga mereka, jalan yang bermanfaat, yaitu mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti manusia yang paling tahu tentang Quran dan Sunnah, mengikuti manusia yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, yaitu para sahabat ridwanullah ajma'in. Jadi orang yang paling tahu, yang paling dalam ilmunya, dan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah yaitu para sahabat. Jadi mereka mengikuti orang yang paling tahu, orang yang paling dalam ilmunya, dan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah yaitu para sahabat ridwanullah ajma'in secara umum dan khulafa'ur rasyidin secara khusus. Jadi Ahlussunnah selalu mengikuti para sahabat secara umum. Kenapa? Mereka yang lebih tahu tentang Quran dan Sunnah, mereka yang lebih alim tentang Quran dan Sunnah, mereka lah yang paling mengikuti tentang Quran dan Sunnah dari semuanya. Dan mereka berjalan dengan demikian ke jalan Allah dengan diiringi mustashabina hadhil usul jalilah, dengan diiringi dengan prinsip-prinsip yang mulia ini. Jadi Ahlussunnah berjalan dengan jalan ini, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti jejaknya sahabat. Jadi mereka berjalan dengan 3 usul yang mulia ini. Kemudian apa yang datang kepada mereka, ini perhatikan, dari apa yang datang kepada mereka, dari apa yang dikatakan oleh manusia, atau
pendapat-pendapat atau mazhab yang datang pada mereka. Jadi pendapat atau perkataan manusia atau mazhab yang orang mengikuti pendapat itu atau mazhab itu, maka mereka timbang dengan tolak ukur Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat. Jadi semuanya mereka timbang. Jadi kalau ada pendapat orang, pendapatnya kiai atau ustaz atau ulama, atau adanya mazhab atau yang lain dari perkataan-perkataan atau pendapat yang ada, mereka timbang. Mereka ukur dengan tolak ukur Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat. Apakah pendapat ini sesuai dengan Quran dan Sunnah dan penjelasan sahabat? Kalau tidak, mereka buang. Ini harus perhatikan. Jangankan orang sekarang ya, jangankan orang sekarang. Kata para imam yang besar, ya, Aimatul Arba'ah, imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan imam yang lainnya mengatakan kalau ada pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Semua para imam mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi, buang pendapatku. Apabila ada hadis yang sah, maka itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan sekarang ya, jangankan orang sekarang, kata para imam yang besar, ya, Aimatul Arba'ah, imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan imam yang lainnya mengatakan kalau ada pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Semua para imam mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi, buang pendapatku. Apabila ada hadis yang sah, maka itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan apabila sudah jelas sunnah Rasulullah, maka tidak halal bagi seseorang untuk meninggalkan sunnah Rasulullah karena pendapat seseorang. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada sudah jelas sunnah Rasulullah, maka tidak halal bagi seorang untuk meninggalkan sunnah Rasulullah dengan mengikuti pendapat orang. Tidak halal bagi dia. Ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah dan pendapat imam yang lainnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menimbang semua perkataan orang dan pendapat itu dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma' sahabat. Dan generasi yang diutamakan oleh Allah, generasi yang diutamakan oleh Allah yang mana? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dengan dasar apa hadis Nabi? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Fastaqamat tariqatuhum. Maka istiqamah, maka luruslah jalan mereka dan manhaj mereka. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini manhaj yang lurus kalau mereka demikian. Artinya mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Wasalimu min bida'il aqwalil mukhalifati lima alaihi ar-rasul wa ashabuhu. Dan mereka selamat dari bid'ah perkataan yang menyalahi apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam masalah i'tiqad. Kama salimu min bida'il a'mal, sebagaimana mereka selamat dari bid'ah amaliyah. Falam yata'abbadu walam yashra'u illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Dan mereka tidak beribadah dan mereka tidak mengadakan syariat melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak beribadah melainkan ibadah itu sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mengenal syariat melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipegang oleh Ahlussunnah di seluruh dunia, terutama untuk di Indonesia ini. Kalau mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka harus perhatikan ini. Ini manhaj Ahlussunnah yang harus dipegang oleh semua yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah dia sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai habib, sebagai tuan guru atau yang lainnya, atau sebagai syekh. Kalau dia mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, maka ikuti prinsip ini. Maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. Dia akan mendapatkan hidayah. Kalau tidak, dia menyimpang dari jalan ini, maka dia akan sesat. Dan rugi buat dia. Karena apa?
kalau si kiai atau si ustadz ini sesat, bukan hanya dia yang sesat, umatnya pun ikut sesat. Dan ini berbahaya, dia akan bertanggung jawab di depan Allah. Kalau dia mengadakan satu sunnah yang salah, yang batil, maka akan diikuti oleh umatnya, maka dia mendapatkan dosa dan dia pun akan memikul dan bertanggung jawab terhadap dosa-dosa umatnya. Sebab kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'. Rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa mengadakan satu sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang-orang yang mengiringinya, mengikutinya, dan tidak kurang dari dosa mereka sedikit pun juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah harus perhatikan masalah ini. Kalau mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti ini. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ijma'nya sahabat, dan mereka harus mendahulukan petunjuk Nabi dari semua petunjuk yang ada. Jadi saya simpulkan dari manhaj Ahlussunnah yang disebutkan oleh muallif ini, yang pertama yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti jejak salafus saleh. Yang ketiga, mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang pada sunnah Nabi dan sunnahnya para khalifah yang terpimpin dan lurus. Yang keempat, mereka mendahulukan perkataan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua petunjuk yang ada. Mereka mendahulukan petunjuk Nabi dari semua petunjuk yang ada. Yang kelima, mereka mengikuti sunnah Nabi dan ijma' para sahabat. Mereka mengikuti sunnah Nabi dan ijma' para sahabat. Yang keenam, bahwa semua perkataan dan amal itu ditimbang dengan tiga ini. Perkataan dan perbuatan yang zahir dan batin dari semua yang dilakukan oleh manusia ditimbang dengan tiga ini. Itu yang keenam dari penjelasan Syekhul Islam. Saya tambahkan yang ketujuh dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang masalah bid'ah. Beliau terakhir antum lihat, beliau membagi bid'ah itu menjadi dua. Antum lihat ya, di terakhir itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu bid'ah i'tiqad dan bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqad dan bid'ah amaliyah. Jadi bid'ah itu bid'ah i'tiqad dan bid'ah amaliyah. Jadi katakan bid'ah i'tiqad yaitu i'tiqad yang menyalahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seperti adanya golongan-golongan yang sesat dari perkataan atau pendapat mereka yang sesat. Bid'ah amaliyah yaitu ta'abbud bi ghairi ma syara'ahu Allah wa rasuluh, yaitu beribadah kepada apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, ciri dari Ahlussunnah dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, bahwasanya Ahlussunnah itu tidak beribadah dan tidak mengadakan syariat melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan ibadah dan tidak mengadakan syariat melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bentuknya apa saja, apakah itu masalah akidah, ibadah atau yang lainnya,
mereka mengacu kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan tidak boleh ada orang-orang yang menganggap perbuatan itu baik. Sebab kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah mengadakan tasyri', mengadakan undang-undang yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh orang menganggap kan ini baik, ini bagus, bahwa ini ibadah ini baik atau ini bagus, tidak boleh. Lihat, ada tidak contohnya? Ada tidak dalilnya yang sahih dari Al-Quran wa Sunnah? Dan tidak, apakah ada dikerjakan oleh sahabat Rasulullah? Kalau tidak, jangan dikerjakan. Kalau seandainya perbuatan itu baik atau bagus, mestinya para sahabat sudah mendahului kita dalam melakukannya. Ya, ini yang harus dipegang oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin yang mendengar tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini dan mereka praktikkan dalam kehidupannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان